Rayap hampir selalu ditempatkan sebagai musuh manusia. Ia identik dengan rumah rusak, kayu lapuk, dan kerugian ekonomi. Dari sudut pandang ini, rayap diperlakukan sebagai masalah yang harus dimusnahkan secepat mungkin. Namun pandangan tersebut lahir dari satu potongan kecil kenyataan yang terjadi. Ketika rayap hanya dilihat dari dampaknya pada bangunan, peran besarnya dalam sistem alam sepenuhnya jadi terhapus. Kisah ini dimulai saat musim hujan tiba. Saat udara menjadi lembab, tanah basah, dan koloni rayap yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan mulai memasuki fase baru. Ketika kelembapan meningkat dan suhu mendukung, sebagian anggota koloni berkembang menjadi individu bersayap. Inilah fase yang dikenal manusia sebagai laron. Malam hari menjadi panggungnya. Dalam gelap yang lembab, laron keluar secara massal dari sarang. Inilah momen penting dalam siklus hidup rayap. Dari musim hujan, dari tanah yang basah, dari cahaya yang menyilaukan, kehidupan rayap memasuki babak berikutnya. Sayap tipisnya membawa mereka terbang ke udara, menjauh dari koloni asal. Mereka bergerak menuju sumber cahaya. Ketertarikan mereka pada lampu bukan karena mereka menyukai cahaya seperti manusia menyukai terang. Secara alami, serangga bersayap malam menggunakan sumber cahaya alami seperti bulan sebagai penunjuk arah. Cahaya bulan yang berada sangat jauh dijadikan patokan navigasi oleh mereka. Namun, ketika ada lampu buatan yang jauh lebih dekat dan terang, sistem orientasi mereka jadi terganggu. Karena sudut cahaya berubah-ubah saat mereka mendekat, arah terbang menjadi kacau. Akibatnya, laron terlihat berputar-putar di sekitar lampu rumah seolah tertarik, padahal sebenarnya mereka sedang kehilangan orientasi. Selain itu, cahaya juga menandakan ruang terbuka. Di alam, ruang terbuka jadi penting agar mereka dapat terbang dan menyebar tanpa terhalang vegetasi. Karena lampu sering berada di area terbuka atau dekat pintu dan jendela, laron berkumpul di sana. Inilah sebabnya, setiap awal musim hujan, lampu rumah menjadi pusat kerumunan laron yang terbang dalam jumlah besar. Setelah menemukan pasangan, proses berikutnya sangat menentukan. Sepasang laron jantan dan betina akan mendarat, lalu secara alami melepaskan sayapnya. Sayap yang gugur itu menandakan akhir fase terbang dan awal fase baru sebagai pasangan reproduktif. Mereka kemudian mencari celah tanah, retakan kayu, atau tempat lembab yang aman untuk memulai koloni. Pada tahap inilah mereka menjadi raja dan ratu pertama bagi koloni baru. Tidak ada seleksi tambahan. Jika pasangan berhasil bertahan dan menemukan tempat yang sesuai, betina akan mulai bertelur dalam jumlah kecil. Pada tahap awal, keduanya berbagi tugas merawat telur dan larva pertama. Karena jumlah individu masih sangat sedikit, ratu belum langsung menghasilkan ribuan telur seperti pada koloni besar. Seiring waktu, ketika generasi pekerja pertama tumbuh dewasa, tugas mulai terbagi. Pekerja mengambil alih pencarian makan dan pembangunan terowongan. Karena beban ratu berkurang, tubuhnya perlahan membesar dan kapasitas bertelurnya meningkat drastis. Dari sinilah koloni berkembang pesat. Namun, tidak semua pasangan berhasil. Banyak laron mati karena predator, kekeringan, atau gagal menemukan tempat yang cocok. Justru karena tingkat kegagalan tinggi inilah, laron keluar dalam jumlah sangat besar. Dari sebab itu, kemunculan massal yang terlihat mengganggu sebenarnya adalah strategi bertahan hidup. Semakin banyak yang terbang, semakin besar peluang beberapa di antaranya yang berhasil mendirikan koloni baru dan melanjutkan siklus kehidupan rayap. Rayap hidup dalam koloni besar yang sangat terorganisir dan terstruktur. Di dalam satu koloni, terdapat terdiri dari ratusan ribu hingga jutaan individu. Ada ratu yang bertelur ribuan butir per hari, ada pekerja yang menggali dan mencari makan, ada prajurit yang menjaga sarang.
Karena pembagian tugas ini berjalan tanpa henti, aktivitas mereka berlangsung stabil sepanjang waktu. Ratu Rayap memiliki tubuh yang membesar secara ekstrim karena tugas utamanya adalah bertelur. Dalam kondisi ideal, seekor ratu dapat menghasilkan ribuan telur per hari. Karena produksi telur berlangsung terus-menerus, populasi koloni bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan individu. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva yang akan berkembang menjadi kasta pekerja, prajurit, atau calon reproduktif tergantung kebutuhan koloni. Dari sistem inilah koloni rayap mampu bertahan lama dan terus memperluas wilayahnya. Namun sistem ini tidak sepenuhnya bergantung pada satu individu saja. Jika ratu mulai menua, sakit, atau produksinya menurun, koloni tidak langsung runtuh. Di dalam struktur sosial rayap, selalu ada individu cadangan yang disebut reproduktif sekunder atau neotenik. Mereka sebenarnya berasal dari larva atau nimfa yang perkembangannya ditahan oleh sinyal kimia dari ratu utama. Selama ratu masih sehat, feromon yang ia hasilkan menekan perkembangan reproduktif individu lain. Karena sinyal kimia itu kuat, anggota koloni tetap berada pada perannya masing-masing. Namun ketika produksi feromon melemah akibat usia atau kematian ratu, hambatan itu hilang. Akibatnya, beberapa individu berkembang menjadi pengganti dan mulai bertelur. Justru, ratu lama yang mati menjadi santapan anak-anaknya, karena nutrisi pada sang ratu sangat tinggi. Dari sebab inilah, koloni rayap bisa bertahan sangat lama, bahkan meski ratu pertama mati. Sistemnya dirancang untuk stabilitas jangka panjang. Koloni tidak bergantung pada satu titik rapuh, melainkan memiliki mekanisme regenerasi internal. Karena ada reproduktif pengganti, populasi tetap terjaga dan aktivitas tidak berhenti. Terdapat lebih dari 3.000 spesies rayap di dunia dan hanya sebagian kecil yang benar-benar menyerang bangunan manusia. Di Indonesia sendiri, jenis yang paling sering ditemukan di area perumahan umumnya berasal dari kelompok rayap tanah, seperti genus Coptothermes dan Macrothermes. Spesies seperti Coptothermes gestroi dikenal sebagai salah satu perusak kayu paling aktif di kawasan tropis Asia Tenggara. Rayap jenis ini membangun koloni di dalam tanah, lalu membuat jalur lumpur menuju sumber kayu di atas permukaan. Karena mereka hidup tersembunyi di bawah tanah, kerusakan sering tidak terlihat sampai struktur kayu sudah melemah dari dalam. Akibatnya, banyak orang baru menyadari keberadaan rayap ketika dampaknya sudah cukup parah. Namun, tidak semua rayap hidup sepenuhnya tersembunyi. Di beberapa wilayah dunia, ada jenis rayap yang justru membangun istana mereka di atas permukaan tanah dalam bentuk gundukan besar. Di sabana Afrika, terutama di negara seperti Kenya, Tanzania, dan Afrika Selatan, gundukan rayap dapat menjulang hingga beberapa meter. Spesies dari genus Macrothermes memang dikenal sebagai arsitek utama struktur raksasa ini. Gundukan tersebut bukan sekadar tumpukan tanah, ia adalah sistem yang dirancang untuk mengatur suhu dan kelembapan secara stabil di dalamnya. Di siang hari ketika suhu luar sangat panas, bagian dalam tetap relatif sejuk. Pada malam hari ketika suhu turun, struktur itu membantu mempertahankan kehangatan. Karena koloni dan jamur yang mereka budidayakan membutuhkan kondisi tertentu untuk bertahan, ventilasi alami dalam gundukan menjadi kunci kelangsungan hidup. Fenomena serupa juga dapat ditemukan di Australia bagian utara. Di sana terdapat rayap yang membangun gundukan tinggi dan tipis yang dikenal sebagai magnetic termite mounds. Gundukan ini memanjang dari utara ke selatan. Karena orientasi tersebut meminimalkan paparan sinar matahari langsung pada siang hari, suhu bagian dalam tetap lebih stabil. Dari sebab inilah struktur mereka tidak hanya besar, tetapi juga menunjukkan penyesuaian cerdas terhadap lingkungan. Apa yang tampak seperti bukit tanah biasa sebenarnya adalah pusat kehidupan yang kompleks. Di dalamnya ada ratu, pekerja, prajurit, dan jaringan terowongan yang terhubung hingga jauh ke bawah tanah. Dari luar terlihat diam, namun di dalamnya
aktivitas tidak pernah berhenti. Gundukan sarang rayap bukan sekadar tumpukan tanah yang mengeras. Di dalamnya terdapat struktur berlapis yang tersusun rapi dan fungsional. Bagian luar biasanya berupa dinding tebal dari campuran tanah, liur rayap, dan partikel halus yang direkatkan hingga keras seperti semen alami. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari hujan, panas, dan predator. Di balik dinding itu terdapat jaringan lorong ventilasi yang rumit. Karena lorong-lorong ini saling terhubung dari dasar hingga puncak, udara dapat bersirkulasi secara alami. Akibatnya, suhu dan kelembapan di dalam gundukan tetap stabil meski kondisi luar berubah drastis. Di bagian tengah gundukan terdapat ruang utama tempat ratu dan raja berada. Ruang ini biasanya paling terlindungi dan dikelilingi kamar-kamar kecil untuk telur dan larva. Di sekitarnya terdapat ruang budidaya jamur atau ruang penyimpanan makanan, tergantung jenis rayapnya. Semua bagian terhubung oleh terowongan yang juga menjulur jauh ke dalam tanah, terkadang hingga beberapa meter di bawah permukaan. Karena struktur bawah tanah ini menyatu dengan gundukan di atas, sarang rayap sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat. Yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari sistem kompleks yang bekerja tanpa henti di dalamnya. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan, dari gundukan atau sarang rayap sering tumbuh jamur liar yang justru diburu warga. Fenomena ini bukan kebetulan. Beberapa jenis rayap tanah, terutama dari genus Macrothermes, memang hidup berdampingan dengan jamur tertentu dalam hubungan yang saling menguntungkan. Rayap jenis ini tidak hanya memakan kayu atau serasah daun, tetapi juga membudidayakan jamur di dalam sarangnya. Mereka mengumpulkan bahan organik lalu mengolahnya menjadi substrat yang menjadi media tumbuh jamur, biasanya dari kelompok Termitomyces. Jamur tersebut membantu memecah bahan tanaman yang sulit dicerna. Karena jamur lebih dulu menguraikan material kompleks, rayap kemudian dapat menyerap nutrisi yang lebih mudah dicerna. Dari sebab inilah hubungan mereka bukan sekadar kebetulan, melainkan kerja sama biologis yang sudah berlangsung jutaan tahun. Ketika musim hujan datang dan kelembapan meningkat, kondisi di dalam dan sekitar sarang menjadi ideal untuk pertumbuhan tubuh buah jamur. Jamur yang sebelumnya tumbuh tersembunyi di dalam sarang kemudian muncul ke permukaan tanah dalam bentuk payung yang terlihat jelas. Karena jamur ini tumbuh dari sistem budidaya alami di sarang rayap dan mendapat nutrisi kaya dari bahan organik terurai, rasanya dikenal gurih dan lezat. Itulah sebabnya di beberapa wilayah Indonesia, kemunculan jamur dari sarang rayap justru dinanti, bukan ditakuti. Kerusakan akibat rayap sering tidak langsung terlihat karena mereka memakan kayu dari bagian dalam terlebih dahulu. Mereka masuk melalui celah kecil atau dari bawah tanah, lalu menggerogoti lapisan dalam yang lebih lunak. Bagian luar kayu sering dibiarkan tetap tipis dan utuh. Karena lapisan luar masih terlihat normal, manusia mengira kayu itu masih kuat, padahal bagian dalamnya sudah kosong atau rapuh seperti spons. Akibatnya, ketika kayu menerima beban atau tekanan, ia bisa patah secara tiba-tiba. Yang tampak seperti serangan mendadak sebenarnya adalah hasil kerja perlahan yang berlangsung lama tanpa disadari. Rayap memiliki mandibula yang kuat dan tajam, dirancang khusus untuk mengikis serat kayu sedikit demi sedikit. Pada kasta prajurit, rahang bahkan berkembang lebih besar dan lebih kokoh untuk pertahanan. Karena bentuk dan sudut rahangnya efisien, tekanan yang dihasilkan pada titik gigitan menjadi sangat tinggi meski ukuran tubuhnya kecil. Karena itulah, rayap sering membuat manusia terkejut bukan hanya keberadaannya, tetapi kemampuannya. Bagaimana mungkin tubuh sekecil itu mampu menghancurkan balok kayu yang keras dan tebal? Padahal, kayu tersusun dari selulosa dan lignin, dua komponen yang membuatnya keras dan tahan lama. Banyak hewan tidak mampu mencerna selulosa secara langsung. Namun, rayap mampu melakukannya. Itu karena di dalam saluran pencernaannya
hidup mikroorganisme simbiotik yang membantu memecah selulosa menjadi gula sederhana. Dari sebab inilah kayu yang tampak kuat perlahan melemah dari dalam. Rahang mereka membuka jalan, sementara mikroorganisme menyelesaikan prosesnya secara kimiawi. Dari sini terlihat bahwa daya hancur rayap bukan berasal dari satu individu yang kuat, melainkan dari kerja kolektif yang konsisten. Sedikit demi sedikit, serat demi serat, mereka mengubah kayu keras menjadi partikel halus. Dan seperti banyak proses di alam, kekuatan terbesar bukan selalu pada ukuran, tetapi pada ketekunan yang tidak pernah berhenti. Sebagian besar rayap hidup jauh dari permukiman, bekerja di hutan tropis, padang savana, hingga wilayah semi kering. Di hutan hujan tropis, rayap menjadi bagian penting dari sistem pengurai. Setiap pohon yang tumbang tidak dibiarkan membusuk tanpa arah. Rayap datang, masuk ke serat kayu, dan mulai memecahnya dari dalam. Karena kayu mati diurai lebih cepat, ruang terbuka, tercipta bagi tunas baru untuk tumbuh. Akibatnya, hutan tidak dipenuhi batang lapuk yang menumpuk terlalu lama. Siklus tumbuh dan mati berjalan lebih seimbang. Di padang savana dan wilayah semi kering, perannya bahkan lebih menentukan. Lingkungan di sana keras, curah hujan terbatas, dan tanah mudah kehilangan kesuburan. Rayap menggali tanah dalam skala besar, membangun terowongan dan gundukan yang mencampur lapisan tanah atas dan bawah. Karena mineral dari lapisan dalam terangkat ke permukaan, kandungan unsur hara di sekitar sarang meningkat. Akibatnya, rumput dan semak di area tersebut sering tumbuh lebih hijau dibandingkan wilayah sekitarnya. Sementara itu, di kawasan yang jarang disentuh manusia, rayap bekerja tanpa gangguan. Mereka mengurai serasah daun, mempercepat daur ulang nutrisi, dan menjaga struktur tanah tetap gembur. Karena tanah mampu menyerap dan menyimpan air dengan lebih baik, vegetasi menjadi lebih tahan terhadap musim kering. Dari sebab inilah banyak ekosistem alami tetap produktif meski berada dalam tekanan iklim. Tanpa kerja sunyi rayap, keseimbangan itu perlahan bisa terganggu. Hanya saja, karena fokus manusia hanya tertuju pada spesies yang merugikan, gambaran tentang rayap menjadi timpang. Akibatnya, makhluk yang menjalankan fungsi ekologis penting justru dicap sebagai ancaman. Secara biologis, rayap adalah pengurai selulosa. Kayu, daun kering, dan bahan organik mati yang sulit diurai organisme lain menjadi sumber energi utama bagi mereka. Kemampuan ini bukan kemampuan biasa. Di dalam sistem pencernaannya, hidup mikroorganisme simbiotik yang membantu memecah selulosa menjadi senyawa sederhana. Karena proses ini berlangsung terus-menerus, bahan organik yang seharusnya membusuk sangat lama dapat diurai lebih cepat. Dari sebab ini, unsur hara dilepaskan kembali ke tanah. Tanah tidak kehilangan kesuburannya karena nutrisi terus didaur ulang. Akibatnya, tumbuhan dapat tumbuh tanpa ketergantungan penuh pada pupuk atau input eksternal. Dalam beberapa ekosistem tropis, penelitian menunjukkan bahwa rayap berkontribusi besar terhadap proses dekomposisi kayu mati, bahkan menjadi pengurai utama di wilayah tertentu. Tanpa mereka, siklus hara berjalan lebih lambat dan produktivitas tanah menurun. Mereka juga membangun jaringan terowongan bawah tanah yang luas dan kompleks. Terowongan ini bukan sekadar tempat berlalu lalang, tetapi jalur yang mengubah struktur tanah. Tanah yang awalnya padat menjadi berpori karena digali dan diaduk secara alami. Karena pori-pori terbentuk, air hujan lebih mudah meresap ke lapisan dalam. Akibatnya, tanah mampu menyimpan air lebih lama dan tidak mudah tererosi. Proses ini sangat penting di wilayah tropis dan semi kering yang rawan degradasi tanah. Di beberapa savana Afrika, gundukan rayap bahkan terbukti meningkatkan kandungan nitrogen dan fosfor di area sekitarnya. Karena mineral dari lapisan tanah dalam terbawa ke atas, distribusi nutrisi menjadi lebih merata. Dari sebab ini, vegetasi di sekitar sarang rayap sering tumbuh lebih subur dibandingkan area lain.
Keberadaan rayap juga berdampak langsung pada produktivitas ekosistem. Banyak penelitian ekologi menunjukkan bahwa area dengan aktivitas rayap yang sehat memiliki struktur tanah yang lebih stabil dan distribusi nutrisi yang lebih seimbang. Tanaman di sekitarnya tumbuh lebih baik karena akar mendapat akses air dan mineral yang konsisten. Dari sini terlihat hubungan sebab yang jelas. Sebab rayap bekerja di bawah tanah tanpa terlihat, akibatnya kehidupan di atas tanah menjadi lebih stabil. Masalah muncul ketika aktivitas alami ini bertabrakan dengan kepentingan manusia. Rumah kayu, bangunan, dan perabot menciptakan sumber selulosa baru yang terkonsentrasi dan mudah diakses. Rayap tidak membedakan kayu hutan dan kayu rumah. Ia hanya mengikuti naluri biologisnya untuk mencari makanan. Dari sebab inilah konflik muncul. Namun konflik ini bukan bukti bahwa rayap adalah perusak alam, melainkan tanda bahwa manusia membangun tanpa mempertimbangkan sistem yang sudah lebih dulu ada. Ketika rayap dibasmi secara besar-besaran, dampaknya tidak berhenti pada bangunan. Penguraian bahan organik melambat. Struktur tanah perlahan kehilangan pori-porinya. Karena tanah menjadi lebih padat, air lebih banyak mengalir di permukaan dan risiko erosi meningkat. Dalam jangka panjang, kesuburan tanah dapat menurun. Untuk menggantikan fungsi yang hilang, manusia menggunakan pupuk, pengolahan tanah intensif, dan rekayasa irigasi. Semua itu membutuhkan biaya dan energi besar. Dari sini tampak jelas bahwa menghilangkan rayap berarti menghilangkan salah satu mesin utama ekosistem yang sebelumnya bekerja tanpa biaya. Artinya, rayap bukan pahlawan, juga bukan penjahat. Ia adalah pekerja bawah tanah yang menjalankan fungsi alam tanpa suara dan tanpa pengakuan. Ketika manusia hanya melihat kerusakan kecil yang tampak di permukaan, mereka kehilangan gambaran besar tentang sistem yang menopang kehidupan. Dan seringkali, yang paling berbahaya bukan rayap itu sendiri, melainkan ketidaksabaran manusia dalam memahami peran yang tidak terlihat.